Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil muslimin wal muslimat wa la tazidil zalimin illa tabara. Amma ba'd. Baik, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Pagi ini kita membahas tafsir surah yang baru, yakni surah Al-Lail, surat yang ke-92. Insyaallah 4 ayat yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wan-nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal-unsa wama khalaqa adh-dhakara wal-unsa inna sa'yakum lasyatta. inna sa'yakum lasyatta. Surah ini mayoritas mushaf dan sebagian kitab tafsir menamainya Suratul Lail. Ya, jadi nama surat Al-Lail itu adalah penamaan mayoritas. Adapun mayoritas kitab tafsir, ya, itu menamainya surah Wal-Lail. Jadi mengambil ayat yang pertama. Kalau Al-Bukhari dan At-Tirmidzi, mereka menamai surat ini surat Wal-Laili idza yaghsha. Jadi mengambil satu ayat penuh. Nah, itu perbedaan pendapat terkait dengan penamaan surat ini. Surat ini termasuk Makkiyah dalam pendapat jumhur, sebagaimana riwayat dalam kitab Ad-Durrul Mansur dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, nazalat suratu Wal-Laili idza yaghsha bi Makkah. Surat Wal-Laili idza yaghsha turun di Mekah. Adapun bagaimana Rasulullah membaca surat ini, riwayat Sahih Muslim menunjukkan bahwa Rasulullah itu membaca surat ini biasanya saat sholat zuhur atau asar, atau yang sepanjang dengan surat ini. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri bi wal-laili idza yaghsha wa fil 'asri nahwa dzalika wa fis subhi atwala min dzalika. Nabi itu terbiasa membaca saat sholat zuhur itu wal-laili idza yaghsha, dan saat sholat asar semisal dengan itu. Maksudnya surat lain yang sepanjang dengan itu, seperti surat Asy-Syam, surat Al-A'la dan semisalnya. Dan pada saat sholat subuh lebih panjang dari itu. Nah, jadi ini memberikan isyarat kepada kita kalau sholat zuhur sama asar itu tidak usah panjang-panjang sholatnya. Bacaannya itu tidak usah panjang-panjang. Ini juga sesuai dengan kondisi kita, karena kalau saat sholat zuhur dan asar itu kan momen siang hari di mana kebanyakan orang bekerja. Itu kalau panjang-panjang nanti susah untuk fokus, susah untuk bisa maksimal, dan bahkan bisa melewati waktu yang diberikan untuk istirahat misalnya. Ya, kalau subuh, nah baru itu lebih panjang. Ya, lebih panjang dari surat Wal-Laili idza yaghsha, gitu ya. Ya. Ada riwayat, hanya saja ada perawi dhaif di dalamnya, di mana Rasulullah pernah membaca surat ini pada salat zuhur dan mengeraskan suaranya.
Ya, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihimul hajirah farafa'a sawtahu faqara'a wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kaum muslimin salat zuhur, kemudian beliau mengeraskan suaranya dan membaca wasyamsi waduhaha dan wal laili idza yaghsha. Berarti ini urut ya. Karena kalau surat Asy-Syams itu surat ke-91, sementara surat Al-Lail itu surat ke-92. Faqala lahu Ubay ibn Ka'ab. Maka Ubay ibn Ka'ab bertanya, "Ya Rasulullah, umirta fi hadhihi shalah bisyai'?" Apakah engkau diperintahkan sesuatu dalam salat ini? Qala la walakinni aradtu an uaqqita lakum salatakum. Tidak, hanya saja saya ini ingin menjelaskan waktu salat kalian pada kalian. Ya. Surat ini termasuk yang direkomendasikan kepada Mu'adz bin Jabal saat mengimami ketika Rasulullah menegur Mu'adz bin Jabal. Nah, jadi kisahnya ini kan masyhur ya. Misalnya dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan ada seorang laki-laki yang datang dengan membawa 2 ekor unta di waktu malam, kemudian mendapati Mu'adz saat itu sedang sholat mengimami kaum muslimin. Maka dia meninggalkan untanya, unta yang biasa digunakan untuk mengairi kebunnya itu, dan ikut sholat bersama Mu'adz. Tapi ternyata Mu'adz membaca surat Al-Baqarah atau An-Nisa, ya, faqara'a bis suratil Baqarah aw An-Nisa, riwayatnya begitu. Maka akhirnya fantalaqar rajul, maka lelaki tersebut akhirnya pergi. Maksudnya pergi di sini dia meniat mufaraqah, menyelesaikan sholatnya sendiri, kemudian pergi dari tempat tersebut, nggak jadi bermakmum kepada Mu'adz. Wa balaghahu anna Mu'adzan nala minhu. Lalu kemudian sampai berita pada lelaki tersebut bahwa Mu'adz mencela lelaki itu. Di riwayat yang lain itu dikatakan bahwa Mu'adz itu mengomentari lelaki ini munafik begitu ya, karena meninggalkan sholat jamaah bersama. Maka lelaki ini kemudian mengadu pada Rasulullah, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilaihi Mu'adzan. Dia mengeluhkan Mu'adz pada Rasulullah, maka Rasulullah justru yang menegur Mu'adz. Bagaimana kata Rasulullah? Ya Mu'adz, afattanun anta. Hai Mu'adz, apakah kamu mau menjadi tukang fitnah? Maksudnya memfitnah din ini, membuat orang itu akhirnya menjadi tidak suka dengan din. Nah, ini prinsip ini penting ya, kita pahami. Baca Al-Quran itu ya bagus, panjang-panjang juga bagus, tapi harus tahu kondisi, harus mengerti bagaimana menerapkan itu dengan baik. Jangan sampai malah menjadi fitnah. Menjadi fitnah itu bagaimana? Ketika seseorang mengimami, lalu kemudian di belakang itu ternyata ada orang yang tua, ada yang lemah, ada yang punya kebutuhan. Terus imam itu membaca panjang kayak begitu, itu kan membuat orang itu jadi tidak suka. Bahkan bisa jadi nggak sukanya itu, nggak suka sholatnya akhirnya, kan jadi fitnah itu akhirnya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita dalam upaya mendidik anak sekalipun. Jangan sampai misalnya niatnya baik, misalnya membuat anak pengen hafal Al-Quran, tapi kalau dipaksa sampai hari itu jadi benci terhadap Quran, itu malah jadi fitnah. Tidak boleh. Makanya harus dengan pendekatan targhib, motivasi, sampai ada keinginan sendiri. Ya, mendisiplinkan itu tidak masalah, tapi kalau sampai membuat benci, nah itu yang jadi fitnah. Lalu kemudian Rasul mengatakan, falaula shallaita bisabbihisma rabbika wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wad-dha'ifu wa dzul hajah. Kenapa kamu tidak membaca surat Al-A'la, Asy-Syamsi waduhaha, dan surat Al-Lail? Ini Rasulullah berarti merekomendasikan surat pendek-pendek kalau menjadi imam. Kenapa? Alasannya kata Nabi, karena yang jadi makmum di belakangmu itu ada orang yang tua renta, orang yang lemah, dan orang yang punya kebutuhan. Ini nggak bisa disamakan dengan mereka yang kuat, yang masih muda, yang nggak ada waktunya longgar, misalnya mau sholat surat Al-Baqarah yang nggak masalah, gitu ya. Ya. Kata Ibnu Abbas, surat ini intinya berbicara tentang sifat dermawan dan pelit. Nah, ini menarik untuk meringkas isi surat ini ya. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur disebutkan, Inni la'aqulu hadhihi surah nazalat fis samahah wal bukhli
wal-laili idza yaghsha. Sesungguhnya aku mengatakan surat ini turun terkait dengan sifat dermawan dan sifat pelit, wal-laili idza yaghsha. Nah, karena itulah nanti saat kita belajar tafsir sifat ini, sedapat mungkin nanti kita fokus pada sifat dermawan dan pelit, mengapa sangat ditekankan oleh Allah, bagaimana kedudukannya dalam upaya seorang hamba untuk mendekat kepada Allah, dan bagaimana seorang mukmin bisa melatih diri supaya mendapatkan sifat yang semacam itu, sekaligus mengetahui bagaimana keutamaan-keutamaan dalam din. Ya, kata Ibnu Asyur, surat ini turun dalam urutan ke-9. Jadi turun setelah surat Al-A'la, sebelum surat Al-Fajr. Oke, sekarang kita bahas ayat yang pertama. Wal-laili idza yaghsha. Wawu pada kata wal-laili adalah wawu qasam. Wawu yang bermakna sumpah. Al-lail bermakna malam. Berarti wal-laili demi malam. Malam dijadikan sumpah oleh Allah karena memang malam ini adalah waktu agung. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa Allah itu turun pada saat malam hari ke langit dunia untuk mengabulkan doa orang yang meminta kepada Allah dan mengampuni dosa orang yang meminta ampun kepada Allah. Dan waktu malam itu memang waktu yang sangat tepat untuk mendekat kepada Allah karena dampak dari bacaan itu pengaruhnya kuat jika dibaca di waktu malam. Karena kalau siang itu kita kan banyak urusan ya, siang itu banyak sekali urusan, pikiran itu terganggu dengan banyak pikiran, terutama urusan kerja, urusan keluarga, anak, istri, suami, dan sebagainya, itu menyita pikiran itu. Sehingga kalau sholat itu dampaknya tidak sekuat malam yang fresh, gitu ya. Makanya anjuran untuk sholat malam itu memang pengaruhnya kuat sekali dalam jiwa kita maupun ruh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara implisit juga ada unsur izharul qudrah di sini ketika Allah bersumpah dengan malam, menampakkan bagaimana kuasa Allah menciptakan malam ini. Karena orang kalau misalnya serius mencari tahu bagaimana sih kok bisa tercipta malam, nah di zaman sekarang lebih mudah dipahami. Kenapa? Karena orang ketika menyelidiki luar angkasa akhirnya tahu, oh malam itu ternyata terjadi karena bumi ini faktanya adalah bulat, mendapatkan sinar dari matahari, maka bagian bumi yang tidak kena sinar itu adalah malam, gitu ya. Lalu bagaimana bisa berganti-ganti? Karena bumi mengalami rotasi, gitu ya, rotasi, lalu akhirnya belajar juga tentang revolusi, pergerakan matahari, galaksi dan sebagainya, akhirnya semakin tampak keagungan dan kuasa Allah. Idza, pada kata idza yaghsha adalah idza dzarfiyah yang bermakna ketika. Jadi idza itu bisa banyak maknanya ya dalam bahasa Arab. Bisa bermakna ketika, bisa bermakna jika, bisa bermakna tiba-tiba. Nah, tergantung konteksnya. Kalau bermakna dzarfiyah berarti terjemahannya ketika. Kalau bermakna syartiyah maka terjemahannya adalah jika. Kalau fujaiyah berarti terjemahnya adalah tiba-tiba. Nah, jadi itu ya, macam-macam dari makna idza. Adapun yaghsha itu dari kata ghasya yang bermakna menutupi. Ghasya yaghsha ya bermakna menutupi. Nah, ini maf'ulnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena memang yang difokuskan lafadz yaghsha, lafadz menutupinya. Adapun yang dibuang apa saja itu tidak penting. Artinya berarti bisa mencakup apapun yang ditutupi oleh malam. Makanya di tafsir itu diterangkan maksud menutupi di sini adalah menutupi ufuk dan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Menutupi dengan kegelapannya, membuat sesuatu yang bersinar menjadi tidak kelihatan karena kegelapan malam. Ya. Nah, ini kata Ibnu Asyur, awal surat ini diawali sumpah memakai malam. Ini adalah isyarat bahwa Mekah saat itu dalam kondisi gelap karena kegelapan jahiliyah, gitu ya. Jadi diterangkan bagaimana kondisi gelap supaya tahu nanti datangnya cahaya Islam itu benar-benar anugerah besar pada masyarakat Mekah. Ini juga sekaligus isyarat bahwa hukum asalnya memang manusia itu adalah diawali kegelapan dulu, diawali jahil dulu, nggak ngerti dulu. Sama seperti kita waktu kecil lahir itu kan
lahir dalam keadaan bodoh, nggak ngerti apa-apa. Lalu kita belajar. Melalui pendengaran kita belajar berbicara, berkomunikasi. Melalui mata kita berusaha mengenal dunia ini. Kita dibekali Allah rasa penasaran, lalu kemudian belajar sedikit demi sedikit, ya. Mulai mengerti, mengenal, oh ini ayah, ini ibu, ini saudara. Mulai mengenal ini benda bermanfaat, ini bisa mengenyangkan saya, ini bisa membuat saya hilang dari haus saya. Ini benda ini berbahaya, pisau ini kalau kena tangan itu terluka, sakit, ya. Jadi belajar pelan-pelan gitu ya. Lalu belajar baca, nulis, tambah lagi ilmunya. Proses memang. Itu hukum asalnya adalah dari bodoh dulu. Hukum asalnya dari kegelapan dulu. Setelah itu Allah memberi cahaya, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Dengan begitu maka menonjollah nikmat Allah kepada seorang hamba. Ya. Sekaligus seakan-akan ada ajaran implisit kepada kita hendaknya berhati-hati dengan kondisi hati kita. Ya, kenapa? Karena Allah itu kuasa menutupi hati, sebagaimana Allah kuasa menutupi hal yang terang dengan malam itu. Allah itu kuasa menutup hati kita yang sebelumnya terang, sebelumnya mendapatkan petunjuk, lalu kemudian dibuat jadi gelap, dibuat menjadi buta kembali ketika seorang hamba melakukan maksiat dan tidak bertobat dari maksiatnya. Makanya kadang-kadang kita itu secara aneh dalam hidup kita itu 1-2 kali itu tiba-tiba seakan-akan kita itu dibuat sumpek yang tanpa ada kejelasan apa penyebabnya. Ya, kayak hati itu semacam berasap. Hati itu semacam tiba-tiba gelap, tidak enak tanpa ada penjelasan apapun. Nah, ini sebenarnya adalah isyarat. Sudah saatnya untuk istighfar kembali. Sudah saatnya untuk taubat kembali. Karena pasti ada sesuatu yang pernah kita lakukan, entah di masa lalu atau di waktu yang dekat, yang membuat kita itu diingatkan Allah dengan hati yang seperti itu, sehingga kita bisa balik lagi kepada Allah, memperbarui ibadah kita kepada Allah. Sumpah dengan malam ini sekaligus juga isyarat bahwa hidup itu tidak selalu terang, tidak selalu cerah, tidak selalu bahagia. Terkadang ya suram, terkadang sedih, kadang gelap, menderita, ya nangis juga. Ya, itu wajar. Karena memang dunia itu isinya memang tidak hanya siang saja, tapi juga malam. Oke, kita lanjutkan ayat yang kedua. Wan nahari idza tajalla. Wawunya sama di situ, sumpah, sehingga terjemahnya adalah demi. Ya, an-nahar bermakna siang. Wan nahari, demi siang. Nah, siang itu juga merupakan ayat Allah. Karena siang itu waktunya orang bekerja, waktunya orang berpikir. Ya, orang bekerja untuk mencari nafkah, orang bekerja untuk mencari karunia Allah, itu di waktu siang. Allah ngasih lampu gratis di langit yang berupa matahari, sehingga orang itu bisa melakukan aktivitas apapun untuk kemaslahatan dirinya. Waktunya thalabul ilmi itu adalah waktu siang juga. Waktunya mencari ilmu urusan dunia maupun akhirat adalah pada saat orang itu sudah dalam kondisi terang. Gitu ya. Idza sama di sini idza zarfiyah yang bermakna jika. Adapun tajalla maka itu maknanya adalah takasyafa. Takasyafa wa waduha. Jadi tersingkap dan jelas. Ya, tersingkap dan jelas. Kenapa kok tersingkap dan jelas? Karena malam telah berlalu, malam telah hilang dan menjadi terang karena terbitnya matahari. Gitu ya. Nah, ini adalah isyarat kata Ibnu Asyur bahwa Islam setelah masa kegelapan akan menerangi ya masa jahiliyah tersebut. Ya, jadi kegelapan jahiliyah diterangi oleh nur Islam. Karena cahaya petunjuk itu memang di Quran itu banyak sekali disimbolkan dengan nur, dengan cahaya. Karena cahaya itu sifatnya menerangi jalan, membuat orang jadi tahu apa yang harus dilakukan. Ini juga sekaligus isyarat kepada kita
bahwa kita memang harus mengalami masa gelap, masa susah, masa menderita dulu, baru akan tiba masa terang dan bahagia. Itu ya. Makanya bayi itu pertama lahir kan langsung nangis ya. Itu ya, diawali dengan nangis dulu. Nanti kemudian disayang-sayang orang tuanya. Itu ya. Mendapatkan perlakuan istimewa. Terus nanti balik lagi, diuji lagi, terang lagi. Jadi walaupun hanya 2 ayat ini saja, ini kalau kita renungi betul, harusnya membuat seorang mukmin itu selalu optimis. Jangan pernah putus asa dengan hidup hanya karena pernah diuji dengan kesusahan, kesedihan, dan air mata. Ada saatnya akan wan nahari idza tajalla tadi, akan muncul masa-masa terang, jelas, tersingkap semua hal-hal yang menyusahkan itu. Hikmah yang lain dari penyebutan ayat ini adalah sejelas perbedaan malam dan siang, maka sejelas itu pula lah perbedaan mukmin dan kafir di akhirat nanti. Jadi kalau di dunia ini kan kadang masih samar ya. Sebenarnya kekasih Allah dan yang musuh Allah ini yang mana? Itu kadang masih samar. Ada orang yang kafir, tapi zahirnya kayak baik akhlaknya. Membaiki teman, membaiki tetangga, membaiki orang yang menderita. Tapi dia kafir. Sebaliknya ada mukmin, tapi kok lisannya pewedes banget ya. Ada mukmin, tapi kalau dipercaya, kok dia mengkhianati kepercayaan itu ya. Nah, gitu ya. Jadi kadang membuat samar di dunia ini. Tapi kalau di akhirat nanti sangat jelas perbedaan antara kafir dan mukmin. Sifat-sifat orang yang kafir itu sudah kelihatan semenjak dibangkitkan. Jadi dibangkitkan sudah dalam kondisi ketakutan. Lalu kemudian Allah membuat mereka itu dibangkitkan dengan rupa yang bermacam-macam. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan berjalan memakai wajahnya. Ada yang oleh Allah dibuat matanya biru semuanya, bukan karena indah tetapi karena saking hausnya dan tidak bisa mendapatkan minuman. Ada yang oleh Allah dibuat berkeringat hingga akhirnya tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ya, lalu kemudian setelah masa-masa hisab semakin kelihatan. Ya, mereka yang oleh Allah diletakkan di pinggir neraka jahanam dalam keadaan berlutut, nah, sudah jelas itu pasti akan masuk neraka, ya. Ya, sementara orang-orang yang mukmin, yang beriman itu sudah kelihatan. Umat Nabi Muhammad itu kelihatan bahwa mereka itu termasuk golongan yang akan bahagia endingnya. Itu minimal sudah terlihat dari cahaya pada muka dan tangan dan kaki. Ya, ada riwayat yang pernah saya tulis di website ya, bahwa saat umat Islam itu lewat, umat-umat yang lain itu semuanya pada heboh dan memberikan jalan. Kenapa? Karena umat Islam itu kayak kumpulan nabi-nabi. Karena wajahnya bersinar, tangan dan kakinya juga bersinar karena bekas air wudhu itu. Ya, itu sudah kelihatan. Nah, itu di akhirat itu sangat jelas kelihatan perbedaan antara yang kafir dan yang mukmin. Apalagi yang dimuliakan Allah dengan dikasih mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang dikasih naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yang diperpendek waktunya sehingga tidak menunggu terlalu lama, yang bisa minum dari minum telaga Nabi di akhirat. Itu ciri-ciri sudah orang yang insya Allah selamat itu di akhirat. Ya, itu. Ayat berikutnya, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Nah, ayat ini ada riwayat menarik. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud itu membacanya dengan menghilangkan ma dan khalaqa. Jadi Ibnu Mas'ud itu membacanya wadzakari wal unsa. Jadi yang dijadikan sumpah adalah jantan dan betina, laki-laki dan wanita ini. Yang dijadikan sumpah Ibnu Mas'ud. Nah, itu tercantum dalam Sahih Muslim. Riwayatnya sahih gitu. Saya bacakan riwayatnya ya. An Alqamah qala, dari Alqamah beliau berkata, qadimna Syam, kami mendatangi Asy-Syam. Nah, di Syam itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Ad-Darda. Abu Ad-Darda juga sahabat Nabi, mendengar Quran juga dari Nabi. Fa'atana Abu Darda, maka Abu Ad-Darda mendatangi kami. Faqala, lalu beliau bertanya, afikum ahadun yaqra'u ala qira'ati Abdillah? Apakah di antara kalian ada seseorang yang membaca Al-Quran dengan bacaannya Abdullah? Maksudnya Abdullah bin Mas'ud ya. Ini menunjukkan Alqamah itu salah satu muridnya Abdullah bin
Mas'ud, yang diajari Islam Abdullah bin Mas'ud, termasuk diajari bacaan Al-Quran. Fakultu, maka aku berkata. Siapa yang berkata di sini? Alqamah, muridnya Ibnu Mas'ud. Naam, ana, ya saya. Maksudnya saya ini yang bisa membaca bacaan Quran dengan bacaan Ibnu Mas'ud. Fa kaifa sami'ta Abdullah yaqra'u hadhihi al-ayah wal laili idza yaghsha? Bagaimana kamu mendengar Abdullah membaca ayat ini wal laili idza yaghsha? Jadi penasaran bagaimana, apakah ada bacaan khusus begitu. Qala sami'tuhu yaqra'u wal laili idza yaghsha, dan seterusnya wadz-dzakari wal unsa. Ya. Maksudnya wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz-dzakari wal unsa. Gitu ya, sampai ayat ketiga itu bacanya begitu. Qala wa ana wallahi hakadza sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha. Dan saya demi Allah seperti ini jugalah aku mendengar Rasulullah membacanya. Jadi dikuatkan oleh Abu Ad-Darda bahwa beliau juga mendapatkan Quran dari Rasulullah itu lafadznya wadz-dzakari wal unsa. Walakin haula'i yuriduna an aqra'a wa ma khalaqa fala utabi'uhum. Ya, tapi ada beberapa orang yang mendapatkan Quran dari sahabat Nabi yang lain menginginkan saya membaca wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, tapi saya tidak mengikuti mereka. Nah, ini unik ya. Riwayatnya ahad tadi. Bukan riwayat mutawatir. Sahih, betul ya. Nah, gimana memahami bacaan ini? Ya, kalau keterangan Ibnu Asyur beliau mengatakan ini bisa dipahami bahwa bacaan tersebut adalah bentuk rukhsah di masa Nabi. Ya, cara menakwilkannya begitu. Bentuk rukhsah di masa Nabi lalu kemudian dinasakh, dan yang mutawatir adalah bukan bacaan Ibnu Mas'ud. Itu cara menakwilkannya begitu, ya. Lafadz ma pada kata wa ma khalaqadz dzakara wal unsa di sini adalah ma yang bermakna mausul. Ya, ma yang bermakna mausul berarti diterjemahkan allazi. Berarti wa ma khalaqadz dzakara wal unsa seakan-akan wallazi, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa seakan-akan bermakna wallazi khalaqadz dzakara wal unsa. Itu maksud ma bermakna mausul. Berarti ma-nya diterjemahkan yang. Demi yang, gitu ya, menciptakan laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Ini seperti tafsirnya Abu Ubaidah yang beliau mengatakan ma di situ bermakna man. Sama kan? Ma mausul. Jadi man bermakna yang. Jadi beliau setuju memaknai ma di sini bermakna yang. Kalau dimaknai mausul berarti Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena yang menciptakan laki-laki dan perempuan kan Allah. Berarti kalau disebut wallazi khalaqadz dzakara wal unsa, maknanya demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau memang yang dimaksud adalah bersumpah dengan dirinya sendiri, mengapa kok Allah pakai ma? Nah, ini penjelasan para mufassir. Kenapa kok enggak langsung walladzina? Kenapa enggak pakai waman khalaqadz dzakara wal unsa misalnya? Nah, ini keterangan para mufassir. Ini dimaksudkan untuk makna wasfiyah dan tafkhim. Ya, wasfiyah itu menonjolkan sifat agung Allah. Tafkhim itu mengagungkan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ya. Nah, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, secara bahasa juga mungkin dipahami ma itu sebagai masdariyah. Nah, ini tafsirnya Muqatil ya. Dan Ibnu Asyur setuju dengan penafsiran ini. Apa maknanya kalau masdariyah? Masdariyah itu berarti maknanya menakwil kata sesudahnya itu sebagai masdar bersama dengan ma itu. Ya, berarti wa ma khalaqadz dzakara wal unsa itu seakan-akan wa khalqiz dzakari wal unsa. Itu maknanya. Karena masdar dari khalaqa itu kan khalqun. Khalaqa itu menciptakan. Masdarnya berarti khalqun, hal menciptakan. Berarti yang dijadikan sumpah adalah penciptaannya. Proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Itu bedanya kalau dimaknai masdariyah. Ya. Ya, jadi sampai sini bisa difahami ma di sini mungkin dipahami dua hal, mausul atau masdariyah. Ya. Az-zakar wal unsa itu siapa? Az-zakar di sini tentu saja jelas Nabi Adam. Kemudian al-unsa juga jelas Hawa. Tapi bukan dibatasi hanya beliau berdua, tapi mencakup seluruh lelaki dan perempuan, bahkan mencakup seluruh jantan dan betina. Artinya yang dijadikan Allah
sumpah di sini sangat umum. Nah, dari sini kemudian dibahas, ditekankan bahwa ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah itu hanya menciptakan dua manusia, laki-laki dan perempuan. Karena itu kalau misalnya ada kasus khunsa muskil, yani intersex, orang yang kelaminnya ganda, itu tetap wajib ditentukan ini cenderung laki-laki atau cenderung perempuan. Ya, sampai-sampai dibahas fikihnya itu. Misalnya ada orang yang bersumpah demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan lelaki maupun wanita. Misalnya. Terus kemudian bicara dengan khunsa muskil misalnya. Itu dia melanggar sumpahnya apa enggak kira-kira? Nah, jawabannya melanggar. Kenapa? Karena khunsa muskil pasti kalau enggak laki-laki, dia perempuan di sisi Allah. Enggak ada jenis kelamin yang ketiga. Nah, tapi zaman sekarang itu banyak ya orang-orang bodoh yang ingin seenaknya sendiri dalam menentukan jenis kelamin. Yang laki-laki merasa perempuan, saya mengidentifikasi sendiri sebagai perempuan, walaupun jasad saya lelaki. Yang perempuan juga demikian. Saya memang fisiknya perempuan, tapi saya mengidentifikasi diri sebagai lelaki. Waktu ada lagi yang non-biner, jadi nggak lelaki dan nggak perempuan. Ini kan orang-orang jahil yang mengikuti hawa nafsunya, mengingkari fitrahnya, yang membuat mengacaukan cara pikir manusia. Nah, kalau semua orang itu dianggap itu hak asasi manusia dengan mengidentifikasi diri manusia, kenapa kita nggak merasa sebagai presiden aja, sehingga bebas untuk memerintah, menteri-menteri gitu ya, atau nggak mengidentifikasi diri sebagai orang kaya, sehingga berhak untuk masuk ke rumah-rumah orang kaya, kan identifikasi bebas tuh. Atau mengidentifikasi diri sebagai suami seluruh para wanita. Ya bener nggak kayak gitu itu? Kan ngawur banget ya model-model semacam itu. Ya, oke. Ini sekaligus juga isyarat ayat ini bahwa pasangan hidup adalah bagian dari ayat Allah. Dan Allah menciptakan jantan dan betina, laki-laki dan perempuan, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi az-zakar wal unsa memang makna utamanya untuk manusia ya. Karena manusia itu makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan Allah menciptakan laki-laki dan wanita pada manusia itu ayat besar dari Allah. Karena mustahil ya manusia itu diciptakan tanpa tujuan. Karena kalau kita renungi adanya laki-laki dan wanita itu mekanisme itu sesungguhnya. Mekanisme. Kenapa kalau dikatakan mekanisme? Karena ide utamanya adalah menguji makhluk ini dalam batas waktu tertentu. 60 tahun misalnya, 70 tahun. Nah, setelah dimatikan diganti generasi baru. Nah, generasi baru ini bagaimana cara menggantinya? Apakah generasi lama dimusnahkan semuanya, terus kemudian diciptakan dari tanah masing-masing generasi baru berulang-ulang kayak gitu? Tidak. Ya, cara menciptakan generasi baru adalah dengan dibuat dua jenis, laki-laki dan perempuan. Makanya saya sebut mekanisme itu. Lalu kemudian mereka dikasih cinta, lalu kawin, lalu hamil, punya anak, mengasuh, lalu kemudian menjadi remaja, dewasa, mukallaf, lalu tua, lalu kemudian diasuh anak-anaknya terus wafat. Jadi itu kan tiap sentinya ujian itu, ya kan? Kalau kita renungi tiap sentinya adalah ujian. Mulai dari tahap cinta antara laki-laki dan perempuan sudah ujian itu. Gimana ujiannya? Apakah dilampiaskan dengan cara yang haram, misalnya pacaran misalnya, ataukah tidak dilampiaskan dengan cara yang halal, misalnya menikah? Sudah ujian. Lalu kemudian berhubungan suami istri adalah ujian. Apakah diawali dengan basmalah ataukah tidak? Lalu ketika hamil itu adalah amal. Nah, seorang wanita ketika hamil itu ujiannya Masya Allah, bukan hanya fisik tapi juga psikis. Ya, psikis. Lalu kemudian melahirkan itu juga amal, karena taruhannya juga nyawa berdarah-darah mirip seperti lelaki yang jihad. Lalu mengasuh itu juga amal tersendiri. Nah, setiap saat itu sangat menguras tenaga dan pikiran juga. Mendidik itu juga ujian tersendiri. Bagaimana bisa mendidik dengan ilmu yang benar, mengontrol, mengamati karakter anak. Karena walaupun dalam satu rumah, kita punya 3 anak misalnya, tiap anak itu beda karakternya semua itu. Dan kita nggak bisa itu menyamakan
perlakuan dalam pendidikan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Karakternya semuanya beda, kekhasannya berbeda, treatmentnya juga berbeda. Itu perjuangan sendiri itu. Menafkahi dari semua yang ada dalam rumah itu juga amal, perjuangan tersendiri. Saat dewasa bekerja itu juga amal. Diuji juga apakah mengambil harta secara halal ataukah haram. Lalu saat tua diasuh itu juga amal juga. Lalu sakit itu juga amal juga. Diuji juga dalam saat sakit itu sampai meninggalnya. Jadi tiap senti dari sejarah manusia yang diawali laki-laki dan perempuan itu menjadi cara Allah ketika menguji seorang hamba. Makanya ayat wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, kalau kita renungi, ini ayat besar Allah kepada kita. Ya. Cuma bedanya dengan surat Asy-Syams, kalau Asy-Syams itu yang ditonjolkan adalah sisi akal dan hati. Ya, sementara di ayat ini yang ditonjolkan adalah aspek jasadnya, gitu ya. Di surat Asy-Syams itu ketika Allah menyebut wa nafsi wa ma sawwaha, itu yang ditonjolkan adalah aspek hati dan akal jiwa manusia. Tapi di sini wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, ini ditonjolkan aspek fisiknya sebagai ayat Allah. Ya, selanjutnya ayat yang terakhir, ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta. Nah, ini adalah jawab qasam. Jadi yang hendak disampaikan oleh Allah, informasi penting yang disampaikan Allah dalam surat Al-Lail ini adalah ayat ini, inna sa'yakum lasyatta. Jadi Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Atau bisa juga difahami, Allah menciptakan proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Itu semuanya untuk memberitahukan informasi penting bahwa inna sa'yakum lasyatta. Apa maknanya? Inna bermakna sesungguhnya, sa'yun itu makna bahasanya adalah berjalan dengan kuat dan cepat. Ya, kata Ibnu Ashur, was-sa'yu haqiqatuhu al-mashyul qawiyyul hathith. Ya, sa'yun itu makna hakikinya itu adalah berjalan dengan kuat dan cepat. Bukan lari ya, sa'yun itu. Jalan tapi jalan cepat. Kira-kira kayak apa? Jogging itu masuk itu ya? Jalan cepat atau lari jogging itu? Ya, jalan cepat lah, mungkin beda ya dengan itu. Yang jelas, sa'yun itu aktivitas jalan, tapi jalannya kuat, penuh semangat, jalan cepat. Nah, itu makna bahasanya. Kemudian secara majasi dipakai untuk makna amal dan perjuangan. Nah, jadi amal dan perjuangan disebut dengan sa'yun. Amal dan perjuangan apapun. Nah, di sini yang dimaksud amal apa? Yang dimaksud sa'yun di sini adalah amal yang terkait dengan din. Bukan kerja profesi, bukan ya. Sa'yun di sini bukan kerja profesi. Yang dimaksud adalah amal yang terkait dengan din. Nah, di sini seakan-akan Allah ingin memberitahu bahwa amal manusia itu nanti syatta. Syatta itu apa? Syatta itu jamak dari syatid. Ya. Syatid. Syatid itu maknanya adalah yang tercerai-berai secara dahsyat. Itu makna syatid. Nah, dijamakkan menjadi syatta. Sebagaimana kata marid, itu dijamakkan menjadi marda. Ya, marid, orang yang sakit, dijamakkan menjadi marda. Atau qatil, korban pembunuhan, dijamakkan menjadi qatla. Nah, berarti syatid yang tercerai-berai dengan dahsyat, dijamakkan menjadi syatta, itu berarti yang tercerai-berai secara dahsyat dalam jumlah yang sangat banyak, gitu ya. Nah, sehingga makna harfiah inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal dan perjuangan kalian itu tercerai-berai secara dahsyat. Nah, ini yang dimaksud adalah meragam. Meragam itu bermacam-macam. Sangat banyak sekali, seakan-akan tercerai-berai secara dahsyat. Ya, meragam secara luar biasa banyak, gitu ya. Jadi bukan hanya satu dua, tapi meragam secara banyak. Nah, ini yang dimaksud adalah intinya seluruh sa'yun manusia itu nanti ada dua macam intinya. Apa itu? Yakni sa'yun yang mengantarkan ke surga dan sa'yun yang mengantarkan ke neraka. Jadi dari seluruh amal manusia itu nanti bisa dibagi menjadi dua ini. Sa'yun yang mengantarkan surga dan neraka. Dan kum di sini itu mencakup semua manusia. Mencakup mukmin maupun kafir. Ya.
Lalu sekarang kita jadi pertanyaan ini, kalau memang kelompoknya dari sa'in itu hanya 2 intinya yang mengantarkan surga dan neraka, terus kenapa kok disebut syatta, yang disebut meragam secara banyak itu? Nah, jawabannya adalah karena orang yang menuju surga pun juga macam-macam levelnya. Ada yang level yang sangat tinggi sehingga berhak menempati surga tertinggi bersama para nabi dan rasul. Ada yang di bawahnya sampai yang ngasal-ngasalan, yang lemah sekali, yang imannya hanya sebesar zarrah. Ya, makanya surga itu bertingkat-tingkat karena memang amal soleh pun itu syatta, macam-macam orang itu, tidak bisa disamakan. Sebagaimana orang masuk neraka juga syatta. Ada orang yang jahatnya kayak Fir'aun, kayak Kim Jong-un misalnya ya, seperti Hitler, atau seperti pemimpin Eropa yang membantai orang-orang Afrika sampai ratusan juta itu, atau orang Eropa yang membantai suku Indian di Amerika misalnya, ya. Tapi ada juga orang yang kafir tapi di dunia kelihatan baik oleh kanan kirinya, gitu ya. Itu nggak mungkin sama siksaannya di akhirat itu. Jadi di neraka pun itu juga bertingkat, berbeda-beda. Ya, makanya disebut inna sa'yakum lasyatta. Ini secara implisit mengajarkan kepada kita supaya waspada sekaligus semangat. Waspada dengan segala dosa sekecil apapun, karena dosa sekecil apapun kalau kita meninggal dalam keadaan belum taubat, belum minta ampun kepada Allah, bisa jadi itu penyebab kita disiksa terlebih dahulu, walaupun mungkin siksaannya nggak sama dengan siksaan orang-orang yang kafir. Ya, menjadi penyemangat juga. Kenapa? Karena sudah jelas di sini bahwa walaupun orang baik itu amalnya juga bertingkat-tingkat. Ada yang luar biasa, setiap detik dari umurnya itu digunakan untuk beramal soleh, pengorbanannya juga luar biasa, kemampuan tangguhnya untuk menaati Allah, untuk tabah terhadap musibah, untuk tabah untuk melawan godaan maksiat itu sangat luar biasa, maka dinaikkan derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, ya. Oke, jadi itu makna dari inna sa'yakum lasyatta. Oke, baik. Saya kira cukup untuk kajian tafsir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.